Pemuda magang dihina dan dimarahi bos cantik setiap hari. Tapi endingnya malah jadi begini. Namun sebelum cerita dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini, melakukan like dan subscribe, agar channel kisah populer bisa berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Jakarta masih basah oleh sisa hujan semalam ketika Raka turun dari Metro Mini, membawa tas ransel usang dan semangat yang belum tercemar oleh kerasnya ibu kota. Matanya berbinar saat menatap gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjulang di hadapannya. PT Astra Nusantara Global, tempat ia akan memulai magang selama 3 bulan ke depan. Mulai hari ini, hidupku berubah, gumamnya pelan, mengatur napas sebelum melangkah masuk ke lobi megah. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika berulang kali agar tampak rapi, celana kain abu-abu yang sedikit gombrang, dan sepatu pantofel yang dibelinya hasil mengojek malam di kampung beberapa bulan lalu. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, tapi ada keberanian dalam matanya, cerminan mimpi anak kampung yang ingin mengubah nasib. Begitu memasuki kantor, ia disambut suasana dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang menggigit tulang, tapi juga ekspresi para karyawan yang tampak sibuk, terburu-buru, dan apatis. "Permisi, saya Raka, magang baru," ucapnya pada satpam yang duduk di meja depan. "Lantai 15, divisi pemasaran." "Tanya aja Mbak Karin," jawab satpam tanpa menatapnya. Nama itu, Karin, ia dengar saat wawancara online. Katanya, ia adalah kepala divisi pemasaran yang paling tegas. Banyak anak magang katanya berhenti di minggu pertama gara-gara wanita itu. Tapi Raka tidak takut, atau lebih tepatnya, belum tahu apa yang harus ditakuti. Naik lift dengan tangan berkeringat. Raka melangkah ke lantai 15. Begitu pintu terbuka, matanya langsung disambut pemandangan open space mewah, dengan karyawan berpakaian modis, duduk di balik meja modern sambil menatap layar dengan ekspresi serius. "Permisi, saya Raka, magang baru," ujarnya pelan, tapi tak ada yang menyahut. Hanya beberapa tatapan sekilas. Lalu kembali tenggelam dalam pekerjaan. Lalu datanglah suara langkah cepat dan tegas dari arah ruang kaca di ujung ruangan. Seorang wanita muda, berambut panjang terurai dengan jas hitam pas badan dan rok pensil abu-abu, berjalan ke arahnya. "Kamu Raka?" tanyanya. Suaranya datar tapi menusuk. "Iya, Bu, Mbak. Panggil saya Mbak Karin." Bu. "Saya belum tua," potongnya tajam, tanpa senyum. Matanya menelusuri Raka dari ujung rambut sampai sepatu. "Kenapa bajumu kusut? Sepatumu bukan pantofel kulit ya?" tanyanya sambil mengerutkan alis. Raka menelan ludah. "Maaf, Mbak. Saya belum punya uang beli sepatu baru." "Astaga, saya nggak butuh cerita sedih. Saya butuh kerja cepat, teliti, dan tanpa banyak alasan. Kamu magang di sini bukan karena saya kasihan, tapi karena saya butuh orang yang bisa kerja. Kalau nggak tahan, kamu boleh keluar kapan saja." Beberapa karyawan diam-diam melirik, sebagian menahan tawa kecil. Hari pertama Raka bahkan belum dimulai, tapi jiwanya sudah seperti dihempaskan dari ketinggian. Ia diberi tumpukan berkas dan disuruh menginput data, tanpa ada yang menjelaskan cara sistemnya. "Kalau kamu pintar, kamu pasti bisa cari tahu sendiri," kata Karin sambil berlalu masuk ruangannya. Raka duduk di meja kecil di pojok, jauh dari yang lain. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin pulang. Tapi bayangan ibunya yang menjahit di bawah lampu temaram rumah mereka di desa, membuatnya tetap duduk. "Kalau saya menyerah sekarang, berarti semua pengorbanan itu sia-sia," bisiknya, mulai membuka lembaran pertama dari tumpukan berkas itu, mencoba memahami, meski dengan tangan gemetar. Hari pertama itu seperti dihantam badai. Tapi di tengah luka, ada tekad yang tumbuh perlahan, tekad untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak magang biasa. 3 minggu sudah Raka menjalani masa magangnya. Tapi setiap pagi tetap terasa seperti medan perang. Ia datang lebih pagi dari karyawan lain, bahkan sebelum security membuka ruang pantry. Ia membersihkan mejanya sendiri, menyeduh kopi instan dari sisa gaji magang, dan duduk dengan mata masih merah karena kurang tidur. Sejak hari pertama,
Raka tak pernah pulang tepat waktu. Pekerjaan selalu datang silih berganti. Tapi bukan itu yang membuatnya lelah. Yang membuatnya hampir menyerah adalah sosok yang selalu berdiri di antara mimpinya dan rasa percaya dirinya. Karin. Raka, ini layout yang kamu buat? Satu huruf aja salah. Bisa hancur branding perusahaan. Ulang dari awal. Kenapa kamu kirim email ke klien jam 9 malam? Jangan jadi karyawan yang gak paham etika waktu kerja. Grafiknya ini, warnanya bikin mata sakit. Kamu kira ini lomba desain murahan? Setiap kalimat Karin seperti cambuk yang mendarat di harga diri Raka. Padahal, ia sudah mencoba sebaik mungkin. Ia merevisi presentasi 5 kali dalam semalam. Ia bahkan rela membawa pulang laporan untuk dikerjakan di kamar kos sempitnya. Hanya ditemani kipas angin rusak dan nyamuk yang tak kenal lelah. Tapi tetap saja, apapun yang ia kerjakan, selalu salah di mata Karin. Di hadapan orang lain, Karin adalah atasan profesional, elegan, dan berwibawa. Tapi kepada Raka, ia menjadi makhluk berbeda, tajam, dingin, dan tanpa ampun. Pernah suatu sore, setelah mengerjakan laporan analisis tren pemasaran selama 2 hari penuh, Raka menyerahkannya dengan harapan mendapat sedikit pengakuan. Tapi yang ia dapat justru sebaliknya. Data kamu ini out of date. Saya minta yang terkini. Jangan bikin saya malu kalau bos pusat lihat ini, kata Karin, lalu melempar berkas itu ke meja, membuat beberapa lembar terbang ke lantai. Raka menunduk, memunguti kertas satu persatu. Di dadanya, rasa sakit menumpuk. Tapi ia hanya menggigit bibir. Air matanya sudah habis sejak minggu pertama. Beberapa staf lainnya mulai memperhatikannya. Ada yang kasihan, ada yang tertawa pelan. Tapi tak satu pun yang berani menegur Karin. Semua tahu, menyentuh sikapnya hanya akan membuatmu dipecat lebih cepat. Setiap malam, Raka berbicara dengan bayangannya sendiri di kamar kos. Aku ini bodoh ya? Kenapa aku bertahan? Kenapa aku nggak pulang aja ke desa? Tapi selalu, jawaban yang muncul bukan dari dalam dirinya, melainkan dari suara ibu di kampung. Kamu kuat, nak. Kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kalau orang kota bisa sukses, kamu juga bisa. Dan itu cukup untuk membuatnya bangun esok hari, mengenakan kemeja terbaiknya lagi, dan kembali menghadapi Karin. Ia tahu satu hal, jika hidup terus menghantamnya, maka satu-satunya jalan adalah menghantam balik dengan prestasi. Meskipun untuk saat ini, satu-satunya prestasi yang bisa ia banggakan hanyalah bertahan. Pagi itu Jakarta mendung. Awan tebal menggantung rendah seolah mencerminkan isi hati Raka yang sudah penuh beban. Ia berlari kecil dari halte ke gedung perkantoran, menembus gerimis dengan map lusuh di tangannya. Hujan semalam membuat jalanan macet parah. Bus Transjakarta sempat mogok, dan ojek online yang dipesannya dibatalkan sepihak oleh driver yang kesal kena delay. Ketika sampai di kantor, jam digital di dinding menunjukkan pukul 8.42. Terlambat 12 menit. Raka berlari ke lantai 15. Dadanya sesak bukan karena lelah, tapi karena ia tahu siapa yang sedang menunggunya. Dan benar saja. Begitu pintu lift terbuka, wajah Karin sudah menatap tajam dari balik meja kaca di ruangannya. Suaranya menggema seperti peluru yang ditembakkan tanpa aba-aba. Raka masuk dengan kepala tertunduk. Nafas belum sepenuhnya teratur. Laporan data Q2 belum ada di meja saya. Kamu pikir saya punya waktu nunggu magang kampungan kayak kamu? Saya minta maaf. Mbak, saya tadi malam sudah kerjakan. Cuma filenya korup pas disimpan. Tapi saya bawa backupnya di flash disk. Ini saya print. Karin berdiri. Tangannya menggenggam cangkir kopi panas yang baru ia ambil dari pantry. Raut wajahnya tak bisa digambarkan. Campuran amarah, kecewa, dan penghinaan. Dengan satu gerakan yang membuat waktu terasa berhenti, Karin menyiramkan kopi panas itu tepat ke dada Raka. Cangkir terjatuh, pecah di lantai. Seluruh lantai 15 mendadak senyap. Staf yang tadinya sibuk bekerja, kini membeku. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri kaku, bajunya basah oleh kopi, matanya berkaca-kaca bukan karena panas,
tapi karena harga diri yang remuk di depan umum. Kamu bahkan gak layak jadi tukang fotokopi. Karin berteriak. Nadanya tinggi, penuh amarah. Beberapa staf menutup mulut. Terkejut. Ada yang menunduk tak sanggup melihat. Tapi tak ada yang bergerak. Raka berdiri di sana. Diam. Ia tidak marah. Ia tidak bicara. Ia bahkan tidak menyeka bajunya yang masih meneteskan kopi panas ke lantai. Ia hanya menatap Karin. Dalam diam. Di dalam dadanya. Ada sesuatu yang berubah. Rasa malu itu meledak. Tapi tidak menjadi amarah. Ia berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Dalam diam, ia berkata dalam hati, "Satu hari nanti, aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari kamu. Dan kamu akan tahu bahwa kamu pernah menyiram kopi ke orang yang salah." Raka memungut flash diska yang jatuh. Ia berjalan ke ruang print, mencetak laporan yang telat ia serahkan. Kemudian, tanpa berkata sepatah kata pun, ia meletakkannya di meja Karin, dengan kepala tegak. Hari itu, Raka tidak menangis. Ia juga tidak pergi. Ia hanya pulang lebih malam dari biasanya, duduk di kamar kosnya yang gelap, mengganti baju yang lengket karena noda kopi, dan mulai membuka laptop, mengetik sesuatu. Bukan laporan, tapi rencana. Malam itu, kamar kos Raka lebih sunyi dari biasanya. Lampu gantung redup menggantung tak seimbang, menyinari sisa kopi yang menodai kemeja putihnya yang kini tergantung di balik pintu. Aromanya masih tercium, bukan aroma kopi hangat yang menenangkan, tapi bau pahit yang mengingatkan pada penghinaan. Raka duduk di lantai, punggungnya bersandar keranjang tipis berlapis sprei motif bunga yang sudah memudar. Laptop terbuka di depannya, tapi kursor hanya berkedip kosong. Tidak ada tenaga untuk bekerja, tidak ada semangat untuk menulis. Yang ada hanya rasa sesak. Mungkin aku memang gak pantas di sini. Ia menatap layar lama sekali. Pikirannya berkelana pada bayangan kampung halaman, sawah hijau, angin sore yang tenang, dan wajah ibunya yang penuh harap. Ibu yang menjual cilok di depan sekolah demi membiayainya kuliah. Ibu yang bahkan menjahit sendiri kemeja putih pertamanya untuk wawancara kerja. Air mata itu akhirnya jatuh juga. Bukan karena kesakitan fisik, tapi karena luka yang tak terlihat, dihina, direndahkan, dipermalukan di depan umum. Tangannya sempat bergerak membuka folder berisi CV dan mengetik surat pengunduran diri. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. "Ibu," nama yang muncul di layar. Raka mengusap air matanya cepat, menenangkan suaranya sebelum menekan tombol hijau. "Halo, Bu." "Raka. Kamu sehat, Nak? Ibu tadi mimpi kamu nangis." Suara dari seberang sana lembut dan langsung membuat dinding emosinya runtuh lagi. "Iya, Bu. Cuma capek aja." "Di sini." Keras. Ibu tak langsung menjawab. Lalu dengan suara yang pelan tapi tegas, ia berkata, "Raka, jangan pulang karena dihina. Pulanglah nanti saat kamu dihormati." Raka terdiam. Kalimat itu seperti petir di langit malam. Menyambar seluruh kesedihannya menjadi bara yang perlahan menyala. Kalau kamu nyerah sekarang, kamu cuma nambah daftar panjang orang yang diremehkan dunia ini. Tapi kalau kamu terus berdiri, dunia akan mulai memperhatikan. Raka menutup mata. Kalimat itu menggema dalam pikirannya, berulang-ulang. Esok paginya, ketika alarm berbunyi pukul 5, Raka langsung bangkit. Ia menyetrika kemeja cadangan, yang satu-satunya tersisa, mencuci rambutnya agar lebih rapi, dan menyemprotkan parfum murahan yang ia beli di stasiun. Di cermin kamar kos, ia menatap bayangannya sendiri dan berkata, "Mulai hari ini, aku bukan cuma anak magang. Aku adalah orang yang suatu hari akan membuat mereka bangga, termasuk ibu." Di kantor, tatapan karyawan masih sedikit aneh melihatnya datang lagi. Sebagian mungkin mengira ia sudah menyerah. Tapi Raka berjalan ke mejanya dengan langkah tegap. Ia menyalakan komputer, membuka dokumen, dan mulai bekerja. Lebih cepat, lebih teliti, dan lebih senyap dari biasanya. Karin, yang lewat tak lama kemudian, sempat berhenti sejenak. Tatapannya kosong,
Seolah tak percaya pria yang ia siram kopi kemarin kini duduk seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Hanya berlalu begitu saja. Raka tahu, ia belum menang. Tapi hari itu, ia sudah mengalahkan musuh terberat dalam hidupnya. Keinginan untuk menyerah. Raka tak lagi datang ke kantor hanya untuk menyelesaikan tugas magang. Ia datang dengan tujuan, membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar objek penghinaan. Setiap sore sepulang kerja, saat karyawan lain sibuk memesan kopi atau bersuah foto di balkon kantor, Raka justru menyelinap ke ruang arsip. Di sana, ia meneliti dokumen-dokumen internal perusahaan, laporan keuangan, laporan proyek lama, perbandingan harga vendor, hingga struktur organisasi. Ia juga mengamati sistem distribusi digital mereka, yang menurutnya, terlalu banyak proses berulang dan pengeluaran tak efisien. Ia menyalin semuanya ke catatan kecil yang selalu ia bawa, buku lusuh bersampul hijau tua, warisan dari ayahnya yang dulu tak sempat lulus SMP. Di sela waktu lembur, ia belajar sendiri akuntansi dasar, membaca strategi manajemen dari e-book gratis, dan menonton seminar CEO sukses di YouTube. Diam-diam, dalam sunyi, Raka menciptakan versinya yang baru. Dan puncaknya, ia menemukan celah besar dalam sistem pembelian bahan promosi. Selama ini, perusahaan selalu menggunakan satu vendor utama untuk mencetak brosur dan banner, padahal vendor itu mematok harga 18% lebih tinggi dari harga pasaran. Jika diganti dengan sistem bidding dan distribusi langsung ke cabang, biaya bisa dihemat ratusan juta rupiah dalam setahun. Raka menyusun data, membuat grafik sederhana, dan menulis proposal efisiensi sepanjang 12 halaman. Tanpa sepengetahuan Karin, ia menyerahkan proposal itu langsung ke direktur utama saat rapat staf terbuka hari Jumat. Awalnya, semua orang mengira Raka hanya akan disuruh keluar. Tapi saat direktur membaca ringkasan eksekutifnya, raut wajahnya berubah serius. "Siapa yang buat ini?" tanya Pak Armand, direktur yang terkenal sulit dipuaskan. "Magang dari divisi pemasaran, Pak." "Namanya Raka," jawab salah satu staf. Direktur mengangguk pelan, lalu berkata, "Undang anak itu ke rapat khusus besok pagi. Saya ingin dia ikut dalam proyek perampingan struktur pengadaan." Kabar itu menyebar cepat. Dan tentu saja, Karin mendengarnya lebih dulu dari siapapun. Ia yang saat itu sedang berdiri di pantry, membeku sejenak. Tangannya gemetar saat menuangkan kopi. Mungkin teringat peristiwa yang sama seminggu lalu, ketika kopi itu menjadi senjatanya untuk menghina. Dia tak berkata apa-apa, tapi dari tatapan matanya, terlihat jelas, rasa terusik. Raka kini bukan lagi bayangan di pojok ruangan. Ia mulai bersinar. Meski belum di panggung utama, beberapa karyawan diam-diam mulai bersikap lebih ramah. Yang dulu hanya melirik, kini mulai menyapa. Bahkan supervisor dari tim desain mulai mengajaknya berdiskusi. Dan Karin? Ia tetap bersikap seolah tak peduli. Tapi diam-diam, ia memperhatikan. Bahkan sesekali berhenti lama di depan layar CCTV yang menampilkan ruang arsip, tempat Raka selalu menghilang setiap malam. Ia tahu, pemuda desa yang dulu ia sepelekan sedang tumbuh menjadi ancaman. Malam itu kantor sudah nyaris kosong. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, menyisakan hanya beberapa ruang yang masih terang. Sebagian besar karyawan sudah pulang, menyisakan kesunyian yang menggema di tiap lorong lantai 15. Raka masih duduk di meja kecilnya di pojok ruangan, menyelesaikan revisi sistem efisiensi untuk proyek perampingan. Tangannya cekatan mengetik, matanya mulai lelah, tapi pikirannya masih tajam. Saat itulah ia mendengar suara, isakan pelan. Awalnya ia pikir itu hanya ilusi karena kantuk. Tapi suara itu terdengar lagi, lemah, tertahan, dan tak biasa. Dengan hati-hati, ia berdiri dan mengikuti arah suara. Lampu ruang kerja Karin masih menyala. Pintu kaca sedikit terbuka. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Karin sedang menangis. Kepalanya tertunduk di atas meja. Bahunya bergetar. Tangannya menutupi wajah. Di sebelahnya tergeletak selembar kertas bertanda tangan. Raka bisa melihat dengan samar logo perusahaan dan stempel merah bertuliskan,
urgent. Seketika, semua bayangan tentang sosok Karin yang keras, galak, dan arogan retak. Raka berdiri lama di depan pintu. Hatinya bertarung antara rasa penasaran, kasihan, dan marah yang belum sepenuhnya padam. Tapi akhirnya, ia mengetuk pelan pintu itu. Tok-tok. Karin tersentak. Ia cepat-cepat menyeka wajahnya, mencoba bersikap biasa, meski matanya bengkak dan riasannya luntur. "Kamu ngapain masih di sini?" tanyanya, berusaha tegar, tapi suaranya serak. Raka tak langsung menjawab. Ia menunduk sedikit. "Saya mau pamit pulang, Mbak. Tapi, saya dengar suara dari sini." "Mbak enggak apa-apa." Karin tertawa kecil. "Palsu. Saya enggak apa-apa. Cuma capek aja." Hening. Beberapa detik berlalu sebelum Karin kembali bicara. Kali ini tanpa topeng. "Kamu tahu enggak? Jadi anak pemilik perusahaan itu bukan enak. Semua orang anggap saya harus sempurna. Ayah saya nggak pernah bilang, 'Kamu hebat.' Bahkan kalau saya berhasil bawa proyek 5 miliar sekalipun. Tapi kalau saya salah satu angka, dia akan bilang saya memalukan." Karin menatap ke jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang. "Jadi, satu-satunya cara supaya saya nggak disalahkan, ya saya harus minta semua orang di bawah saya untuk sempurna juga." Raka hanya diam. Tapi hatinya bergetar. Ia tak menyangka bahwa sosok wanita yang dulu menyiram kopi ke tubuhnya itu ternyata juga menyimpan luka dalam diam. "Maaf ya, Rak," ucap Karin lirih. Nyaris tak terdengar. "Kalau saya terlalu kasar ke kamu." Itu pertama kalinya Karin memanggil namanya, tanpa nada sinis. Raka mengangguk kecil. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya ngerti sekarang." Ia melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, ia berkata, "Semua orang punya beban, Mbak. Tapi, beban itu nggak harus dilampiaskan ke orang lain." Karin tidak menjawab, tapi tatapannya mengikuti Raka sampai pintu tertutup. Malam itu, segalanya berubah. Bukan karena air mata, tapi karena kebenaran yang akhirnya terlihat. Raka tak lagi melihat Karin sebagai musuh. Dan Karin, untuk pertama kalinya, melihat Raka bukan sebagai anak magang rendahan, tapi sebagai seseorang yang mengerti. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di lantai 15. Karin masih wanita yang sama, profesional, rapi, dan penuh tuntutan. Tapi kini, ada sedikit jeda dalam ketegasannya. Suaranya masih tajam, tapi tidak lagi menyayat. Tatapannya masih fokus, tapi tidak lagi mengintimidasi. Ia mulai memberi ruang. Dan perubahan itu pertama kali dirasakan oleh Raka. Saat ia mempresentasikan hasil pengembangan struktur efisiensi, Karin duduk tenang, mendengarkan tanpa memotong. Bahkan saat seorang supervisor menyela dan meragukan data Raka, Karin justru berkata, "Coba biarkan Raka selesaikan dulu. Ide dasarnya cukup masuk akal." Itu kali pertama Raka dibela di depan umum. Beberapa staf bahkan saling menoleh. Yang dulu menyaksikan Karin menyiram kopi ke bajunya, kini melihat wanita yang sama memberikan panggung bicara bagi si anak magang. Tak hanya itu, saat proposal Raka diterima dan ditindaklanjuti oleh tim pusat, Karin memanggilnya ke ruangannya. "Good job," ucapnya singkat. Dua kata itu mungkin terdengar sederhana. Tapi bagi Raka, dua kata itu seperti pelunasan rasa sakit yang pernah ia telan diam-diam. Ia hanya tersenyum, menunduk hormat, tapi matanya bersinar penuh rasa percaya diri. Dari hari ke hari, hubungan mereka mulai mencair. Tidak ada kedekatan yang instan. Tidak juga dalam bentuk tatapan genit atau candaan murahan. Tapi dalam gestur-gestur kecil yang berarti. Suatu hari, saat Raka pulang larut dan kehujanan, Karin menawarkan tumpangan. Di dalam mobil, keduanya hanya diam selama 5 menit pertama, canggung dan asing. Tapi perlahan, percakapan tumbuh dari hal-hal sepele, makanan favorit, buku yang sedang dibaca, masa kecil. Karin bercerita bahwa ia dulu ingin menjadi penulis novel, tapi cita-cita itu dikubur ayahnya demi melanjutkan tahta perusahaan.
Raka bercerita bahwa ia pernah jadi penjaga warnet malam demi bisa beli paket data untuk kuliah daring. Mereka berasal dari dua dunia berbeda. Tapi malam itu, tidak ada jarak. Setelah itu, Karin sering meminta Raka ikut berdiskusi langsung dalam meeting dengan tim luar. Ia mulai mempercayakan bagian-bagian penting pada pemuda desa yang dulu ia sebut tak layak jadi tukang fotokopi. Dan Raka? Semakin hari, ia mulai melihat sisi lain Karin yang tak pernah ia bayangkan. Di balik ambisi dan tekanan, ada wanita yang menyukai teh melati, suka mengoleksi post-it warna pastel, dan diam-diam memelihara kucing Anggora bernama Oreo di apartemennya. Di luar kesibukan kerja, Raka juga mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti bagaimana senyum Karin terlihat paling tulus saat ia berhasil memimpin presentasi tim dengan baik, atau bagaimana suara Karin jadi lebih lembut saat ia menyapa cleaning service dengan nama. Dari dua arah yang tak saling mencari, perhatian mulai tumbuh perlahan. Tanpa janji, tanpa paksaan, tanpa sadar, mereka sedang belajar untuk saling memahami. Hari-hari di kantor terasa berbeda sejak kedekatan mereka tumbuh pelan-pelan. Ada ruang kosong yang perlahan terisi. Bukan oleh hal-hal besar, tapi oleh hal-hal sederhana. Senyum yang tulus, kalimat yang tak lagi dingin, dan percakapan yang mengalir tanpa rasa takut salah. Namun, semakin dalam Raka mengenal Karin, semakin ia sadar. Ada tembok yang tak mudah diruntuhkan, ia anak desa, magang pula. Gajinya hanya cukup untuk bayar kos dan makan seadanya. Sementara Karin adalah pewaris langsung dari perusahaan raksasa dengan ratusan karyawan dan puluhan cabang. Nama belakangnya bisa membuka pintu mana saja. Sedangkan Raka, bahkan untuk beli jas layak pun masih harus mencicil. Dan karena itulah, Raka mulai menjaga jarak. Ia takut salah paham. Takut harapannya tumbuh lebih cepat dari kenyataan. Ia mulai memilih untuk bicara seperlunya. Senyum secukupnya. Kontak mata sebijaknya. Tapi hatinya justru makin bising. Perasaan itu tumbuh diam-diam seperti embun yang tak disadari. Muncul tiap pagi, menetap saat malam, dan menempel di hati walau tak diundang. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Saat itu hujan turun deras. Sebagian besar staf sudah pulang lebih awal. Hanya Raka dan Karin yang tersisa, terjebak karena parkiran tergenang. Mereka duduk di pantry, masing-masing dengan segelas teh hangat di tangan. Suasana hening, hanya suara air dan sesekali petir yang memecah langit kota. Karin menatap kosong keluar jendela sebelum akhirnya berkata lirih. "Kamu tahu, Raka, kadang saya iri sama kamu." Raka menoleh, kaget. "Iri? Sama saya?" Karin mengangguk pelan. "Kamu punya arah. Kamu tahu mau jadi apa. Sedangkan saya cuma menjalani apa yang orang tua saya rancang sejak saya lahir. Saya bahkan gak tahu, apa saya bahagia atau cuma terbiasa." Raka diam. Mendengarnya seperti menyaksikan langit retak. Wanita yang selama ini tampak sempurna, tegas, dan tak tergoyahkan kini bicara seperti anak kecil yang tersesat. "Ayah saya, dia gak pernah tanya apa saya capek. Yang penting target tercapai. Yang penting citra perusahaan tetap utuh. Tapi saya capek, Ra. Saya kesepian." Kata terakhir itu keluar dengan suara gemetar. Karin tak menoleh, tapi air matanya jatuh, pelan, diam, dan jujur. Raka menatap wanita itu lama sekali. Ingin menghapus air matanya. Ingin memeluk. Tapi ia tahu batas. Namun saat ia hendak bicara, Karin menggenggam tangannya. Tak kuat, tak lemah, tapi cukup untuk membuat seluruh dunia terasa berhenti sejenak. "Saya cuma mau bilang, makasih, ya. Kamu satu-satunya orang yang gak pernah anggap saya robot." Di dalam genggaman itu, tak ada lagi Karin sang bos, dan Raka si magang. Yang ada hanya dua manusia, saling menemukan bagian diri yang selama ini hilang. Dan malam itu, Raka sadar. Perasaannya bukan lagi asumsi. Ini nyata. Ini rasa. Logikanya mencoba menariknya kembali ke bumi. Tapi hatinya sudah terbang terlalu tinggi. Hari itu langit Jakarta cerah. Tapi suasana di kantor PT Astra Nusantara Global mendung.
Raka baru saja menyelesaikan laporan mingguan ketika sebuah pesan masuk ke emailnya. Segera ke ruang direksi. Bapak Arman ingin bicara. Nama itu membuat jantungnya berdebar. Arman Santosa. Ayah Karin. Pendiri sekaligus pemilik tunggal perusahaan. Dengan langkah hati-hati dan kepala penuh tanya, Raka naik ke lantai eksekutif. Lorong panjang berisi lukisan mahal dan karpet merah itu terasa seperti jalur menuju vonis. Ia mengetuk pintu kayu besar di ujung, lalu masuk. Di balik meja besar dari marmer hitam, duduklah pria tua berwibawa, berkacamata, dengan jas abu-abu rapi dan tatapan tajam yang tak ramah. Di sebelahnya berdiri seorang asisten pribadi. Diam. Duduk, kata Pak Arman, tanpa senyum. Raka duduk. Tubuhnya tegap, meski tangannya gemetar sedikit. Aku dengar kamu dekat dengan putriku, katanya langsung, tanpa basa-basi. Benar, Pak, jawab Raka jujur. Tak ada gunanya berbohong. Pak Arman mendengus. Berani juga kamu. Ia mengambil sebuah map dan meletakkannya di meja. Kamu anak magang. Latar belakangmu jelas. Saya punya akses ke semua data pribadi. Orang tuamu jualan cilok. Kamu sekolah dari beasiswa. Dan sekarang kamu berharap bisa bersama anak saya. Kalimat itu menampar seperti palu godam. Tapi Raka diam. Matanya menatap lurus. Kamu bukan levelnya, Raka. Dunia ini keras. Hubungan kalian cuma akan jadi aib. Maka sebelum jadi lebih jauh, saya minta kamu mengundurkan diri, hari ini juga. Hening. Tak ada ancaman, tapi semuanya terasa mutlak. Perintah itu bukan sekadar pemutusan magang, tapi pemutusan mimpi. Raka bangkit. Ia menunduk. Lalu berkata pelan namun tegas. Baik, Pak. Saya akan pergi. Tapi saya ingin bilang satu hal. Pak Arman mengangkat alis, menatapnya tajam. Saya memang bukan siapa-siapa sekarang. Tapi saya juga bukan pecundang. Kalau saya kalah, saya akan kalah dengan kepala tegak. Dan kalau saya mencintai Karin, saya akan membuktikan bahwa cinta saya pantas diperjuangkan. Lalu ia keluar ruangan. Langkahnya ringan. Bukan karena tak sakit, tapi karena kini hatinya tidak lagi ragu. Seminggu kemudian, Raka sudah kembali ke kampung halamannya. Desa kecil dengan angin sore yang masih hangat dan suara adzan dari musola kecil yang akrab di telinga. Tapi ia tak kembali sebagai orang kalah. Ia mulai membuka usaha kecil di garasi rumah ibunya, sebuah layanan desain dan cetak online, memanfaatkan ilmu dan jaringan yang ia pelajari selama magang. Ia melayani UMKM, sekolah, hingga toko-toko kecil. Promosi ia lakukan lewat media sosial, dan perlahan, pesanan mulai datang. Ia menolak menyerah karena cinta. Ia memilih berjuang karena cinta. Di kantor Jakarta, Karin berdiri lama di depan jendela lantai 15. Meja kerja Raka sudah kosong. Tapi di mejanya kini tergeletak sesuatu. Sebuah kertas kecil berisi tulisan tangan. Saya tidak pergi karena kalah. Saya hanya mundur selangkah, untuk bisa kembali dengan pantas. Raka. Matanya berkaca. Senyum tipis terbentuk. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu, cerita mereka belum selesai. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana Raka meninggalkan lantai 15 dengan hati remuk namun kepala tegak. Banyak hal telah berubah. Ia bukan lagi pemuda desa yang menyewa kamar kos sempit di gang kecil Jakarta. Kini, ia adalah CEO muda dari Rakara Media, sebuah startup kreatif yang tumbuh pesat di bidang desain, digital marketing, dan percetakan korporat. Kantornya berdiri megah di kota kecil yang berkembang cepat, dengan tim berisi puluhan anak muda dari berbagai penjuru daerah. Ia merekrut mereka yang seperti dirinya dulu, penuh semangat, tapi minim kesempatan. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, Raka mendapat kunjungan dari klien besar, perusahaan lama tempat ia pernah magang, PT Astra Nusantara Global. Ia tidak tahu siapa yang akan datang. Tapi ia menyambutnya dengan ramah, seperti biasa. Duduk di ruang rapat modern dengan kaca lebar, tanaman hijau, dan pencahayaan hangat yang nyaman. Saat pintu terbuka,
Langkah itu masuk, dan Raka terdiam. Di sana, berdiri Karin. Masih anggun, masih tegas, tapi kini dengan mata yang lebih tenang. Ia juga terdiam sejenak, menatap pria di hadapannya. Pria yang dulu ia anggap remeh, hina, dan siram dengan kopi. Tapi yang kini, berdiri sebagai rekan sejajar. Raka? Suaranya sedikit bergetar. Raka tersenyum. Selamat datang di Rakara Media, Mbak Karin. Mereka berjabat tangan. Lama. Tak sekadar formalitas. Selama rapat, Raka memaparkan strategi kolaborasi yang ia rancang. Data tersusun rapi, grafik kuat, solusi efisien. Karin tak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan kekagumannya. Saat sesi selesai, Karin tak langsung pulang. Ia tetap duduk, menatap pria